Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini bagi kita tertulis dalam Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, nas renungan ini merupakan bagian seruan Tuhan kepada umat Israel yang sedang terpuruk dalam dosa dan penderitaan. Melalui Nabi Zefanya, Allah menyampaikan teguran yang sangat keras. Dalam 2 ayat pertama pasal 3 ini Allah berseru, "Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengar teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap." Allah mengecam Israel sebagai pemberontak dan yang cemar karena segala perbuatan mereka yang menodai kekudusan nama Allah. Akan tetapi, kemudian Allah menyatakan janji-Nya akan keselamatan yang menjadi penghiburan. Dalam ayat ini, Tuhan digambarkan sebagai pahlawan yang perkasa. Seorang pahlawan tidak akan pernah berdiam diri saat menyaksikan orang yang dikasihinya terancam. Dia bertindak. Dia akan maju berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Yesus adalah pahlawan kita yang telah mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Kemenangannya di kayu salib bukanlah kemenangan biasa, melainkan kemenangan mutlak yang mengubah segalanya bagi hidup kita. Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangannya kepada kita sebagai sebuah anugerah. Sobat Kairos, frasa ada di antara kamu menunjukkan kedekatan hubungan dan komitmen Tuhan atas umatnya. Dia tidak hanya datang sebentar lalu pergi, akan tetapi dia tinggal, dia menetap dan berdiam bersama dengan kita. Ini menggenapi apa yang ditemukan dalam peristiwa kelahiran Yesus yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dalam setiap tantangan, Dia ada di sana. Dalam kesendirian kita, Dia hadir. Dalam ketakutan hati kita, Dia menemani kita. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Sementara ungkapan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai menggambarkan Tuhan yang bergembira atas kita. Ini adalah gambaran yang sangat mengharukan. Tuhan bukanlah pribadi yang dingin dan berada di tempat yang sangat jauh, melainkan Dia adalah sumber sukacita. Dan Dia pun juga bersukacita atas kita. Dia melihat kita yang sudah ditebus dan diterima dalam Kristus, dan hatinya meluap dengan sukacita. Suatu yang luar biasa bahwa Allah bersukacita karena kita yang telah beroleh pembaruan dalam kasih-Nya. Hal ini seharusnya menjadi dasar utama bagi kita untuk mengubah cara pandang kita melihat diri kita sendiri, sesama kita, dan bahkan juga Tuhan sendiri. Demikian pula dengan ungkapan ia membarui engkau di dalam kasih-Nya. Ini berbicara tentang pemulihan berdasarkan kasih karunia-Nya. Kata membarui berarti memperbarui, juga menguatkan kembali, memberi semangat baru. Setelah pertempuran, seorang pahlawan membawa kita ke tempat yang aman untuk beristirahat, dan ia kemudian membalut luka-luka kita. Sobat Kairos, Yesus telah melakukan itu atas kita, tergerak oleh kasih-Nya.
Ia memulihkan luka-luka batin kita oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mengembalikan harapan yang hampir pudar, dan menguatkan iman yang lemah. Dia terus-menerus memulihkan kita dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Maka perhatikan, Ia bergirang karena kita, dan Ia membarui kita dalam kasih-Nya. Ini adalah kesaksian Tuhan sendiri akan suasana hatinya terhadap kita. Dia tenang dalam mengasihi kita. Artinya kasih-Nya tidak terputus-putus, tidak berubah-ubah, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun yang kita alami. Dia bersorak-sorai, bernyanyi, dan bersukacita atas kita. Maka renungkanlah ini. Tuhan yang Maha Tinggi bernyanyi untukmu, bernyanyi untuk saya, bernyanyi untuk kita semua. Nyanyiannya adalah nyanyian kemenangan, nyanyian kasih, dan nyanyian penyemangat. Karena Yesus pahlawan kita telah menang, maka hidup kita sekarang adalah hidup dalam nyanyian kemenangannya. Dan kita dianugerahkan pengharapan kekal untuk masa depan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan dalam rangkulan kasih-Nya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Salam.